Om Swastiastu. Halo Ibu dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Putu Febrina Maharani dengan akhiran NIM 177. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Project. Nah, sebelum itu yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Project. Setelah itu kita bisa mengklik blank project dan nantinya akan muncul seperti pada tampilan pada gambar sekarang. Nah, selanjutnya akan kita mulai untuk melakukan penjadwalan proyek. Sebelum itu saya melakukan penjadwalan proyek, yaitu adalah proyek pembangunan gedung. Oke, pertama setelah kita membuka blank project, kita bisa mengklik file, lalu kita bisa klik option, setelah itu kita klik display. Nah, di sini kita bisa mengganti currency-nya menjadi IDR atau mata uang Indonesia. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa klik schedule. Nah, di sini adalah informasi dari pekerjaan yang akan dimulai. Jadi, pekerjaan akan dimulai dari pukul 8 hingga pukul 5 sore. Nah, lalu setelah itu di sini di bagian new task credit ini kita bisa ganti menggunakan auto schedule. Lalu di bagian duration ini saya akan mengubah menjadi weeks. Sebenarnya boleh saja menggunakan hari ataupun minggu atau weeks, tapi di sini saya ingin menggunakan weeks. Setelah selesai kita bisa klik OK. Selanjutnya kita klik project, lalu project information. Nah, di sini kita bisa memasukkan mulainya proyek tersebut atau start date. Jadi di sini saya akan menggunakan tanggal 1 Agustus tahun 2020. 1 Agustus 2020. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik change working time. Selanjutnya kita klik create new calendar. Lalu di sini kita bisa ganti judulnya menggunakan proyek gedung. Lalu klik OK. Setelah itu kita bisa klik work weeks di bagian sini, lalu kita klik details. Nah, di sini saya akan memperkerjakan pekerja mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Tetapi di hari Sabtu itu bekerjanya hanya setengah hari. Jadi dari hari Senin hingga hari Jumat itu kerjanya dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Tapi untuk di hari Sabtu ini saya akan memperkerjakan hanya setengah hari, yaitu sampai jam 12 saja. Oke, lanjut di sini kita klik Saturday, lalu kita klik set days to the specific working times. Lalu di sini kita langsung ketik saja pukul 8 pagi hingga jam 12 siang. Oke, setelah itu kita oke. Lalu selanjutnya kita klik exceptions. Jadi di sini kita bisa menambahkan hari-hari tanggal merah ataupun tanggal libur. Sebelumnya kita cari dulu tanggal 1 Agustus 2020. Nah, sebelumnya kita sudah mencari bulan Agustus tahun 2020. Langsung saja kita memilih tanggal yang akan kita tandai hari libur ataupun hari tanggal merah. Nah, di sini saya akan menandai tanggal 17, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya di tanggal 20 Agustus ada tahun baru Hijriyah. Oke, selanjutnya di tanggal bulan Oktober di tanggal 29. Ini kita klik tanggal 29, lalu kita tambahkan di sini ada hari Maulid Nabi. Oke, jadi di sini kita sudah memasukkan hari libur ataupun tanggal merah. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita klik kembali project information. Di sini di bagian kalender kita bisa ganti ke judul yang tadi, proyek gedung. Judul yang sudah kita buat tadi. Satu kita klik OK. Nah, setelah setting semua selesai, kita bisa untuk memasukkan task name. Jadi kita bisa memasukkan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan kita lakukan di bagian sini. Oke, langsung saja kita masukkan.
pekerjaan persiapan. Selanjutnya ada pekerjaan pengukuran. Selanjutnya pekerjaan pembersihan lahan. Selanjutnya ada pekerjaan tanah, pekerjaan galian, pekerjaan timbunan kembali, pekerjaan pondasi, lalu pekerjaan struktur, lalu pekerjaan slope. Selanjutnya ada pekerjaan kolom, ada pekerjaan balok, pekerjaan rembok, pekerjaan tangga, pekerjaan atap, atap dan genteng, lalu pekerjaan dinding, pasangan batu bata, pekerjaan plesteran, pekerjaan acian, pekerjaan kusten pintu dan jendela. Nah, sebelumnya saya sudah sempat membuat ini untuk Microsoft Project dari pekerjaan gedung tersebut. Nah, di sini kita akan lanjutkan saja, ada pekerjaan pintu, pekerjaan jendela, dan pekerjaan pintu, pekerjaan, setelah itu pekerjaan keramik, pekerjaan sanitasi. Ini pekerjaan sanitasi. Ada pekerjaan mechanical dan electrical. Lalu yang terakhir ada pekerjaan pengecatan. Oke, sudah semua pekerjaan kita masukkan atau task name-nya. Selanjutnya kita akan menentukan dari sub-sub pekerjaan. Jadi yang pertama, ini kita bisa lihat pekerjaan pengukuran dan pekerjaan pembersihan lahan. Nah, jadi di sini pekerjaan pengukuran dan pembersihan lahan kita blok, lalu kita klik task, lalu kita klik indent di bagian sini. Nah, jadi pekerjaan pengukuran dan pekerjaan pembersihan lahan itu merupakan sub pekerjaan dari pekerjaan persiapan. Selanjutnya ada pekerjaan tanah. Di sini kita indent dari pekerjaan galian hingga pekerjaan pondasi. Pekerjaan hingga pondasi. Lalu kita klik indent. Nah, jadi pekerjaan galian ini, pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, dan pekerjaan pondasi merupakan sub dari pekerjaan tanah. Oke, selanjutnya dari pekerjaan slope. Dari pekerjaan slope hingga pekerjaan tangga, kita indent. Nah, jadi itu merupakan pekerjaan sub dari pekerjaan struktur. Selanjutnya di bagian sini, ke pasangan batu bata hingga pekerjaan acian. Ini kita indent. Setelah itu di bagian pekerjaan pintu hingga pekerjaan jendela. Kita indent. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memasukkan durasi dari masing-masing pekerjaan tersebut. Dimulai dari pekerjaan persiapan, di sini pengukuran ini saya masukkan 1 minggu, di sini juga 1 minggu, pekerjaan galian 1 minggu, pekerjaan timbunan kembali 1 minggu, di sini kita pakai
2 minggu untuk pekerjaan pondasi, lalu pekerjaan struktur 1 minggu. Di sini kolomnya kita pakai 3 minggu, lalu balok 2 minggu, lalu pekerjaan ring box kita pakai 1 minggu, tangga 1 minggu, pekerjaan genteng 2 minggu, lalu pasangan batu batanya ini kita pakai 3 minggu, dasterannya 2 minggu, pekerjaan aciannya ini 2 minggu. Selanjutnya pekerjaan pintu 2 minggu, lalu pekerjaan jendela ini juga 2 minggu, pekerjaan keramik 2 minggu, sanitasi 1 minggu, ini pekerjaan mechanical dan electrical 1 minggu, dan yang terakhir ini pekerjaan pengecatan 2 minggu. Oke, sudah selesai kita masukkan. Selanjutnya kita akan menentukan predecesornya. Jadi di sini yang pertama saya akan masukkan di pembersihan lahan. Pembersihan lahan saya akan masukkan 2 SS atau start to start. Jadi artinya adalah pekerjaannya akan bersamaan dengan pekerjaan pengukuran. Selanjutnya di bagian pekerjaan galian itu saya akan kasih pekerjaan galian 3, sini 3. Jadi artinya adalah pekerjaan galian akan dilakukan jika pekerjaan pada sub ini nomor 3, pekerjaan pembersihan lahan sudah selesai. Itu. Jadi selanjutnya pekerjaan timbunan ini 7. Jadi pekerjaan timbunan kembali akan dilanjutkan ketika pekerjaan pondasi selesai. Selanjutnya di ini pekerjaan pondasi akan saya kasih 5. Selanjutnya pekerjaan sloof di sini saya akan berikan 6. Selanjutnya ini 9 kolom. Lalu balok, pekerjaan balok 10. Pekerjaan ring box 13. Lalu pekerjaan tangga itu 10 FF plus 11. Maaf, 10 FF, 11. Jadi artinya di sini adalah FF itu finish to finish. Jadi pekerjaan tangga akan bersamaan selesainya dengan pekerjaan kolom dan pekerjaan balok itu. Terus lanjut pekerjaan atap genteng 12. Oke, selanjutnya predecessor dari pasangan batu bata itu saya kasih 10 SS plus 2 fix. Jadi di sini artinya adalah ketika pekerjaan kolom sudah berlangsung selama 2 minggu, jadi pekerjaan batu bata akan dilakukan bersamaan dengan ketika pekerjaan kolom sudah selesai 2 minggu, sudah berlangsung 2 minggu. Lalu pekerjaan plesteran di sini ada 16 FF kurang 1 fix. Jadi di sini pekerjaan plesteran akan dimulai ketika 1 minggu pekerjaan batu bata selesai. Selanjutnya ini pekerjaan acian yaitu 17 kurang 1. Oke. Ini pun artinya sama seperti yang di atas. Selanjutnya di sini pekerjaan pintu ada 16 S plus 2 X. Selanjutnya pekerjaan jendela ini ada 20 S. Lanjut ini ada 21 S. Selanjutnya pekerjaan sanitasi ada 22 FF. Selanjutnya ada 23 SS. Yang terakhir itu 24. Nah, jadi di sini untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal itu ada 23 SS, artinya pekerjaan mekanikal ini akan bersamaan atau start to start pengerjaannya bersamaan dengan poin ke-23, pekerjaan ke-23 yaitu pekerjaan sanitasi, dan begitu pun selanjutnya. Untuk yang terakhir ini pekerjaan pengecatan itu adalah ketika poin-poin pekerjaan 24, 18, dan 14 sudah selesai baru bisa dilaksanakan pekerjaan pengecatan.
Oke, setelah itu kita akan cek untuk Gantt chart-nya. Jadi ini adalah Gantt chart yang didapatkan setelah kita memasukkan task name dan juga duration dari proyek kita. Kita bisa melihat di bagian sini ada network diagram. Ini kita bisa melihat. Oke, kita kembali lagi ke Gantt chart. Nah, setelah itu kita bisa melihat seberapa lama atau durasi total dari proyek kita. Kita bisa mengklik format, lalu kita klik project summary task. Nah, di sini masih tanda tanya karena pasti ada beberapa yang salah. Nah, di sini. Jadi, di sini kita mungkin tadi salah klik. Jadi untuk pekerjaan pondasi ini 2 minggu. Oke, nah jadi sudah tidak ada tanda tanya lagi. Jadi ini adalah durasi total dari proyek kita, yaitu 17 minggu di sini. Oke, setelah itu kita akan melihat lintasan kritis atau critical path. Jadi sebelum itu apa sih lintasan kritis atau critical path? Jadi critical path itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh terlambat. Jadi nantinya ada beberapa pekerjaan yang ditandai dengan warna merah adalah pekerjaan yang tidak boleh terlambat. Jadi pekerjaan yang tidak berada di lintasan kritis atau nantinya tidak berwarna merah, itu artinya pekerjaan diperbolehkan untuk terlambat tetapi dengan batas waktu yang ditentukan atau biasa disebut dengan slack. Jadi di sini caranya kita bisa klik format untuk melihat lalu kita klik nih bagian sini critical text. Nah, jadi Gantt chart berwarna merah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang disebut lintasan kritis atau critical text. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa memasukkan sumber daya. Jadi di sini kita bisa klik task terlebih dahulu, lalu kita klik bagian sini, lalu kita klik resources. Nah, jadi di sini kita bisa memasukkan sumber daya seperti pekerja ataupun seperti material-material yang diperlukan untuk proyek kita nanti. Nah, di sini ada resource name, jadi kita bisa masukkan di sini. Dari yang pertama saya akan masukkan mandor. Lalu yang kedua ada tukang batu. Selanjutnya ada pekerja. Selanjutnya ada batu belah. Lalu ada Portland semen. Lalu ada pasir muntilan. Selanjutnya ada batu pecah. Selanjutnya ada baja tulangan. Baja tulangan ini maksudnya baja tulangan ulir U32. Selanjutnya ada kayu tengon dan terakhir bata merah. Nah, di sini kita bisa mengubah tipe dari resource name yang sudah kita masukkan. Jadi untuk misalkan seperti mandor itu kan manusia, itu kita bisa masukkan work, tukang batu juga dan pekerja juga work. Nah, di sini di bagian batu belah ini kita ubah menjadi material. Karena batu belah dan sampai bawah ini merupakan material proyek. Coba dulu jadi material. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa masukkan satuannya. Di sini kita bisa masukkan meter kubik. Selanjutnya ada kilogram, meter kubik, kilogram, kubik, dan yang terakhir buah. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di bagian sini adalah jumlah dari resource name yang kita perlukan. Misalkan di sini mandor kita perlukan 2 orang, jadi saya klik di sini 200%. Untuk tukang batu saya perlukan 7 orang, jadi saya masukkan 700%. Selanjutnya di sini pekerja saya akan butuhkan 15 orang, jadi saya masukkan 1,500%. Oke, nah di bagian sini adalah harga atau gaji per jam dari resource name kita. Untuk di sini saya akan masukkan mandor, misalkan mandornya saya kasih 15.000 ya. Nah, jadi ini adalah harga per jamnya, jadi 15.000 per jam. Dan tukang batu, terus saya masukkan 13.000. Saya masukkan ini pekerja 12.000. Selanjutnya ada batu belah, ini adalah 493.710. Selanjutnya ada Portland semen itu 1.005. Dan ada 3. Selanjutnya baja tulangan 10.564. Ini 1.326. Dan yang terakhir 61. Oke, jika sudah kita masukkan semua, kita bisa kembali ke Gantt chart. Nah, sebelum itu di sini base-nya kita sudah auto ya, dia langsung ke proyek gedung. Biasanya kita bisa kembali lagi ke Gantt chart setelah kita masukkan resource name. Nah, setelah itu kita masukkan resource name tersebut di bagian sini. Resource name. Nah, bagian sini kita bisa masukkan yang sudah kita buat tadi. Nah, adapun cara untuk memasukkan resource name ini adalah yang pertama. Misalkan kita klik di bagian pekerjaan kalian. Lalu kita klik information.
Nah, setelah kita mengklik resource, di sini kita bisa menambahkan resource name-nya. Yang pertama saya akan tambahkan mandor, lalu tukang batu, setelah itu pekerja. Nah, di bagian units ini saya akan menambahkan untuk mandor saya perlukan 5 orang, jadi saya akan masukkan 50%. Nah, ya, di bagian tukang batu saya masukkan 200%, ini pekerja saya masukkan 400%. Oke. Nah, jadi untuk memasukkan resource name dilakukan secara berulang seperti tutorial yang tadi. Jadi kita bisa klik dulu pekerjaannya, lalu klik kanan, lalu klik information, dan klik resource di bagian sini, dan kita bisa memasukkan resource name yang kita butuhkan di pekerjaan tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyelesaikan resource name di Microsoft Project yang satunya. Jadi di sini saya sudah masukkan resource name-nya. Di sini kita bisa lihat information, resource, ini ada mandor, pekerjaan tukang batu juga. Di sini di pekerjaan pondasi kita lihat resource name-nya ada batu belah sebanyak 6 meter kubik, mandor, pasir muntilan, pekerja, Portland semen, dan tukang batu. Dan di sini dia akan langsung keluar cost-nya, jadi akan langsung keluar harganya. Nah, oke, setelah itu, setelah kita masukkan semua resource name yang ada di bagian sini, selanjutnya kita bisa menambahkan cost. Nah, di sini di bagian sini kita bisa menambahkan cost dan dia akan keluar harga-harga yang dibutuhkan yang dibutuhkan di proyek tersebut atau di sub pekerjaan tersebut. Untuk caranya saya akan jelaskan di MS Project sebelah sini. Nah, di sini dia ada new column, jadi kita bisa klik di sini atau kita bisa ketik saja cost gitu. Nah, nanti dia akan keluar. Jadi seperti itu caranya. Tapi saya akan lihatkan di Microsoft Project yang bagian sini. Nah, jadi setelah semua memasukkan resource name, jadi kita akan menemukan cost dari proyek yang akan kita bangun. Jadi jadi dana yang diperlukan oleh proyek tersebut atau proyek saya ini adalah sebanyak 224.160.539.000. Jadi 224 juta. Jadi sebanyak inilah harga atau cost yang akan diperlukan untuk membangun proyek saya. Nah, selain itu juga kita bisa melihat ini ada Gantt chart-nya, jadi dia akan berubah, akan berisikan resource name yang ditaruh di semua bagian sub pekerjaannya. Selain itu kita akan bisa melihat kurva S, kita bisa klik report, lalu klik cost, dan klik cash flow. Nah, ini adalah kurva S dari pekerjaan proyek yang telah saya buat. Oke, baik. Jadi sekian video dari penjelasan bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Project sekaligus melakukan penjadwalan sebuah proyek. Sebelumnya saya minta maaf jika selama penjelasan tadi saya ada salah kata, dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.